wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Isa Aisyah Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab 5, yaitu integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang akan kita bahas yaitu materi keempat tentang tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Para peserta didik, Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, kemudian etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Karena hal itu pula, Indonesia menjadi negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tantangan secara eksternal maupun secara internal. Ya, baik. Selanjutnya tantangan eksternal. Jadi Ibu akan membahas tentang apa saja tantangan eksternal. Yang pertama adalah di sini Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti tantangan pelanggaran wilayah, kemudian gangguan keamanan maritim dan dirgantara, kemudian pemanasan global, kemudian juga terorisme global, kemudian dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik, dan masalah perbatasan antar negara. Jadi itu adalah tantangan eksternal yang dihadapi oleh negara kita, Indonesia. Selanjutnya, tantangan internal. Apa saja tantangan internal? Kita lihat yuk. Secara internal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Tantangan internal lainnya antara lain konflik yang terjadi di perbatasan, ya. Kemudian penyelundupan senjata dan bahan peledak, kemudian masalah separatisme, kemudian juga pengawasan pulau-pulau kecil terluar, dan ancaman terorisme dalam negeri. Jadi itu adalah tantangan internal yang dihadapi Indonesia. Jadi ada 6 tantangan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Selanjutnya, visi misi. Visi Indonesia adalah terwujudnya pertahanan negara yang tangguh, ya. Kemudian misi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan bangsa. Tujuan nasional Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi yang dapat diwujudkan apabila dapat diciptakan 3 kondisi, yakni Indonesia aman, kemudian damai, dan makmur. Apabila Indonesia bisa melaksanakan 3 kondisi tersebut, insya Allah negara kita tercinta Indonesia akan aman, damai, adil, dan makmur seperti yang kita harapkan. Baik, selanjutnya perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan Menteri Pertahanan Negara. Proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku penasehat Presiden Republik Indonesia. Tujuan pertahanan negara di sini ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Yang pertama, strata mutlak. Jadi strata mutlak ini dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi. Keharmonisan hubungan antara suku, agama,
ras, dan golongan atau sara, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Kemudian strata ketiga yaitu pendukung. Nah, dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia yang berupa ketertiban Indonesia secara aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Ya. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pertahanan negara Indonesia, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal, ya. Masyarakat di sini menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional, ya. Kemudian juga di sini diperlukan masyarakat yang memiliki intelektual dan mental yang kuat agar dapat mewujudkan pertahanan negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya cara menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI? Di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menjaga NKRI adalah sebagai berikut. Pertama, menjalankan agama masing-masing dan menghormati ajaran agama yang lain. Kemudian menghormati hari besar agama lain, tidak mementingkan satu golongan. Kemudian yang ketiga, tidak menyebarkan isu yang berbau syarat. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, belajar yang giat agar menjadi bijak dan tidak mudah terprovokasi oknum, tidak bertanggung jawab yang hanya memecah belah NKRI untuk kepentingan pribadi. Para peserta didik, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran di bab 5 Integrasi Nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pada materi keempat yaitu tentang tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.